Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini kita akan memulai sesi pertama dari kuliah manajemen pengembangan. Pada sesi pertama ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu pengembangan organisasi dan bagaimana konsep dasar dan sebagainya secara keseluruhan nanti tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan sebuah organisasi ketika akan melakukan proses pengembangan organisasi. Baik, kita mulai dulu dari definisi dari pengembangan organisasi atau organizational development. Ini adalah suatu usaha jangka panjang yang didukung oleh pimpinan tinggi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi, terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif dengan penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim sementara, dan antar kelompok kebudayaan dengan bantuan konsultan, fasilitator, dan dengan penggunaan teori serta teknologi dari ilmu perilaku terapan, termasuk penelitian tindakan atau action research. Nah, berdasarkan definisi ini, kita bisa melihat bahwa pengembangan organisasi ini adalah proses yang direncanakan. Jadi bukan yang mungkin selama ini ada mispersepsi bahwa sebuah organisasi itu ketika ada kondisi yang berubah, eksternal yang berubah, kemudian dia harus melakukan penyesuaian sehingga organisasi kemudian berkembang. Satu contoh ketika sebuah perusahaan menghadapi perubahan teknologi, misalnya kita gunakan contoh perusahaan mesin ketik ya, Remington atau zaman dulu yang terkenal itu Remington, termasuk salah satu merek mesin ketik yang populer gitu. Nah, ketika kemudian muncul yang pertama perubahannya masih gradual. Ketika mesin ketik manual digantikan oleh mesin ketik elektrik, waktu itu ada juga merek Brother yang lebih concern ke pengembangan mesin ketik yang compact, yang kecil, dan mesin ketik elektrik. Tapi itu kemudian jadi berubah ketika orang mulai menggunakan personal komputer atau PC. Nah, ketika PC mulai ada di rumah, mesin ketik ditinggalkan. Dan bagaimana kemudian perusahaan seperti Remington, seperti Brother ini kemudian bertransformasi, mereka jadi apa? Ya, kalau Brother kemudian dia masuk ke bisnis yang masih dalam satu lini produk, mereka mengembangkan printer, kemudian beberapa peralatan kantor seperti fax, mesin fax, dan sebagainya. Dan itu pun sekarang mungkin mulai ketinggalan ya, setelah ada email dan sebagainya. Nah, itu satu contoh bagaimana organisasi memang mau tidak mau harus menyiapkan diri ketika suatu saat nanti akan terjadi perubahan yang membuat perusahaan itu mau tidak mau melakukan transformasi, bahkan mungkin secara total ya. Jadi dari kita bayangkan aja ketika ada Brother itu dari mesin ketik kemudian jadi printer, itu kan juga satu perubahan teknologi yang saya kira cukup drastis begitu. Kemudian ini dari sedikit kasih dulu. Nah, di situ aspek yang penting juga nanti yang juga kita diskusikan di sini ada peran konsultan, ada peran fasilitator, kemudian ada juga di sini penggunaan teori dan teknologi. Nah, jadi satu organisasi yang berkembang memang kemudian tidak hanya tergantung pada anggota organisasi dan sistem-sistem yang ada di situ, tetapi ternyata ada pihak eksternal yang nanti juga berperan. Dia yang akan melakukan menjadi katalis atau mempercepat proses perubahan. Nanti kita diskusikan bagaimana sebuah proses pengembangan organisasi bisa berisiko akan terjadi penolakan dan lain sebagainya ya. Nanti kita diskusikan. Ya, kemudian lanjut ini pengembangan organisasi ini adalah sekali lagi proses yang terencana, kemudian dimanajemeni dan secara sistematis untuk bahkan merubah kultur ya, sistem dan perilaku organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan memecahkan masalah dan pencapaian sasaran. Jadi satu contoh tadi ketika sebuah organisasi mengalami perubahan kondisi eksternal ya, ketika terjadi perubahan baik dari sisi
politis, perubahan dari sisi ekonomi, perubahan dari sisi budaya. Satu contoh begini aja, organisasi pemerintahan. Ya, kita lihat bagaimana transformasi ketika organisasi pemerintahan di zaman Orde Baru, yang notabene birokrasi adalah sebagai kelompok elit, kemudian masuk ke era reformasi, era demokrasi, di mana birokrasi atau organisasi pemerintah itu menjadi pelayan, ya, menjadi services organization. Itu kan kemudian membutuhkan perubahan yang sangat sangat ekstrim begitu. Jadi yang sebelumnya mereka sebagai elit yang minta dilayani, kemudian harus berubah jadi services, mereka harus melayani masyarakat. Ini kan tentu satu hal yang perlu juga di manajemen dengan baik. Dan sekarang di awal-awal tahun 99-2000 itu proses transformasinya juga terjadi dengan terutama perubahan peraturan, perubahan aturan main dan lain sebagainya, bahkan perundang-undangan yang membuat proses itu kemudian terjadi berproses sampai sekarang. Ya. Nah, ini beberapa poin penting gitu. Yang pertama, perubahan organisasi itu adalah sebagai usaha perubahan yang berencana. Jadi memang ketika mendesain atau ketika membuat perencanaan jangka panjang sebuah organisasi, ketika menulis rencana pengembangan jangka panjang RPJP-nya itu harus sudah mulai merencanakan pada poin-poin apa organisasi itu akan mengalami perubahan dan bagaimana perubahannya. Satu contoh begini, ketika katakanlah sebuah perguruan tinggi, ketika sekarang mau bikin perguruan tinggi, para perencananya sudah harus berpikir apakah 25 tahun mendatang dunia pendidikan itu masih akan dengan pola kerja atau cara yang sama selama ini. Kita bisa lihat hanya dalam waktu 6 bulan saja ketika ada pandemi COVID-19, maka semua institusi pendidikan terpaksa harus mengubah desain pembelajarannya dari luring ke daring. Kita sekarang sedang mulai proses itu. Tidak ada kuliah di kelas. Anda harus joining kuliah ini lewat learning management system. Ya. Itu sesuatu yang 6 bulan yang lalu aja bahkan kita tidak pernah berpikir ke situ. Sudah ada, misalnya di kami di UMS itu sejak setahun kemarin sudah mewajibkan dosen untuk paling tidak ada 2 pertemuan yang dilakukan secara online, tetapi tidak fully online. Jadi 12 pertemuan itu ada 2 sesi yang gitu. Jadi kita tidak bayangkan bahwa ini akan kemudian terjadi pada 1 semester dan totally begitu ya, karena itu mengubah semuanya, mengubah cara kita memberikan tugas, memberikan nilai dan lain sebagainya. Nah kemudian kemudian pengembangan organisasi juga harus dilakukan dipimpin oleh top manajemen. Tidak pengembangan organisasi sangat jarang dilakukan oleh karyawan ya, karena karyawan nanti akan terdampak ya. Dan mereka bisa jadi ada 2 kemungkinan, ada yang menerima atau menolak. Jadi pasti yang melakukan adalah pada level top manajemen. Tujuannya itu meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian, ini dilakukan metode intervensi berencana, karena ini akan pengembangan organisasi biasanya akan menanamkan nilai-nilai baru, akan membangun sistem baru, maka harus ada intervensi. Intervensi dilakukan oleh siapa? Nah, nanti kita diskusikan. Ada intervensi yang dilakukan oleh eksternal, ada yang intervensi melalui pemimpin perusahaan tetapi diwakilkan oleh kelompok-kelompok eksternal, oleh konsultan, fasilitator, dan sebagainya. Kemudian orientasinya adalah pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian di situ harus ada peningkatan profesionalisasi kerja, ada reward, ada spesialisasi, ada identitas, ada responsibility, tanggung jawab, ada akuntabilitas. Jadi proses itu atau poin-poin itu dilakukan secara ketika tahapan pengembangan organisasi itu dilakukan ya. Nah, kemudian ini karakteristik pengembangan organisasi, perencanaan jangka panjang tadi sudah kita diskusikan, berorientasi pada masalah. Jadi sebenarnya ketika dalam perencanaan sebuah organisasi yang baik, rencana jangka panjang itu sudah memetakan nanti masalah-masalah itu akan muncul pada tahap-tahap apa dan bagaimana masalah itu muncul.
Seperti hal yang mungkin tidak kita duga, yang susah kita duga adalah ada perubahan teknologi, itu susah kita duga. Kemudian pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat itu juga susah kita duga. Kemudian merefleksikan pendekatan sistem, jadi yang diubah nanti sistemik. Pengembangan bisnis itu yang diubah nanti bukan secara sistem juga. Orientasi pada tindakan, ini poin yang penting, melibatkan agen perubahan nanti bisa anggota organisasi yang sudah difasilitasi oleh para konsultan, para fasilitator tadi. Kemudian juga melibatkan prinsip pembelajar, karena ini adalah sesuatu yang biasanya baru. Ketika organisasi berkembang nanti ada nilai-nilai bagian di situ, maka prinsip pembelajar ini menjadi sangat penting. Tujuan dari pengembangan organisasi sebenarnya secara umum ya kaitannya dengan peningkatan kinerja organisasi ya. Bagaimana nanti seperti contoh ketika sebuah perusahaan membuat departemen yang baru, membuat sistem kerja yang baru, maka sebenarnya tujuannya ya supaya performance-nya jadi meningkat. Misalnya katakanlah sekarang ini pada masa pandemi banyak sekali organisasi bisnis yang kemudian bermigrasi untuk menggunakan digitalisasi ya, atau misalnya mulai dari proses komunikasi pemasarannya menggunakan digital marketing, kemudian proses penyampaian produk ke konsumen dengan delivery system yang berbeda. Nah ini ketika ini diubah, ini kan sebenarnya tujuannya ya tadi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian memudahkan memecahkan masalah dalam pekerjaan, meningkatkan mutu keputusan, mengadakan kontrol yang lebih efektif, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya jadi lebih efektif. Kemudian meningkatkan keterlibatan dari anggota organisasi dengan tujuan organisasi. Kemudian memelihara kerjasama antara individu dan kelompok. Nanti kita diskusikan nih kaitannya dengan bagaimana perilaku individu, bagaimana perilaku kelompok. Kemudian metode action research nanti kita diskusikan secara khusus. Nah, proses kita skip saja. Kenapa harus dilakukan pengembangan organisasi ini? Yang pertama, ketika organisasi besar, semakin besar gitu, anggota organisasi makin banyak, atau misalnya perusahaan dia berkembang, bisnisnya makin berkembang, bahkan katakanlah dia masuk ke bisnis-bisnis yang mengembangkan bisnis lain di luar atau portofolio lain di luar bisnis yang utama, maka akan muncul masalah yang lebih kompleks, akan muncul masalah yang lebih rumit, gitu. Sehingga mau tidak mau organisasinya harus juga berkembang. Misalnya kalau dulu katakanlah sebuah perusahaan yang multi bisnis begitu ya, dulu dia hanya sebagai sebuah perusahaan manufaktur, katakanlah produksi makanan. Tapi kemudian karena perubahan kekurangan suplai, dia kemudian mendirikan perusahaan yang mensuplai makanan, berarti harus mendirikan agrobisnis untuk memastikan bahwa suplai bahan baku dia tetap terjaga. Berarti dia harus masuk ke bisnis yang selama ini bukan core competence ya, dia harus masuk ke bisnis tadi supplier, bisa jadi masuk ke pertanian bahkan ya. Kemudian dia berpikir bahwa nanti jalur distribusinya supaya bisa lebih bagus seperti apa. Nah, dia gunakan armada sendiri, bahkan kemudian dia kembangkan marketplace sendiri bisa jadi. Nah, ini kan jadi lebih rumit. Bahkan ketika nanti ada butuh pembiayaan, maka dia mengembangkan sendiri perusahaan pembiayaan sendiri. Nah, ini kan jadi butuh banyak keahlian. Nah, ini maka kemudian mau tidak mau sebuah perusahaan yang berkembang, organisasi yang berkembang, tetap harus melakukan proses pengembangan organisasi ini. Nah, kemudian bervariasi dan besarnya ukuran yang berlaku untuk standar organisasi. Misalnya dulu tidak perlu mematuhi standar kualitas. Ya, ketika kemudian perlu standar kualitas, ini juga berarti penting untuk dilakukan pengembangan organisasi ini. Adaptasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang sudah saya sampaikan, impact di proses produksi, di proses bisnis dan lain sebagainya.
bentuk-bentuk organisasi model baru dalam kerangka peran, tugas, dan hubungan kerja. Jadi misalnya suppliernya atau partner kerjanya ternyata misalnya super apps, semacam beberapa aplikasi marketplace yang ngajak kerjasama. Dia kan berarti harus adaptasi juga dengan pola itu. Perubahan pandangan terhadap konsep manusia ini biasanya orientasi untuk nanti bangun SDM-nya seperti apa. Nah, kemudian akuntabilitas, kemudian ini sama juga dengan proses tadi potensi SDM tadi. Nah, ini yang nanti satu teori, nanti kita belajar tentang ini di modelnya Lewin atau setelah ini. Jadi ada pemahaman persoalan, ada diagnosis, ada unfreezing, kemudian ada trial and error, dan ada rephrasing. Ya, ini kita jelaskan konsepnya itu adalah perubahannya, model perubahan dari Lewin. Ya. Nah, yaitu mulai dari pencairan, unfreeze, kemudian perubahan, atau change atau gerak atau move, dan 3 pembukaan kembali. Ya. Misalnya ini, apa yang dimaksud refreshing ini, pencarian kebukaan lama. Ketika sebuah lembaga atau sebuah organisasi tadi, ketika ada hal yang baru, dia tidak bisa beradaptasi dengan itu, dia kemudian ada masalah di situ, maka dia harus melakukan perubahan. Maka yang pertama adalah unfreezing, yaitu menghilangkan keseimbangan yang menopang stabilitas organisasional. Karena berubah ini, stabilitasnya berubah. Ya, misalnya strateginya memanfaatkan ketidakpuasan yang ada dalam sistem yang berlaku. Ketika misalnya katakanlah tadi yang saya contohkan tadi, ketika ada perubahan teknologi, ketika pesaing kita berkembang menggunakan teknologi yang lebih baru sehingga kita kalah bersaing. Sebelumnya kita sebagai leader dari market, kemudian kita jadi nomor 2 atau nomor 3 atau tertinggal. Nah, kemudian itu kan jadi sumber ketidakpuasan. Kok kinerja bisnisnya makin menurun tadi. Ini unfreezingnya. Kemudian dengan di situ bisa menciptakan kekuatan tambahan pada perubahan atau mengurangi resistensi. Misalnya kemudian ketika ini dijadikan sebuah alat untuk melakukan sosialisasi bahwa ini loh kita berubah. Karena apa? Sekarang performa bisnis kita ternyata dibanding pesaing kita situasinya kalah ketika mereka mengadopsi teknologi yang baru. Kemudian change or movement, gerak menuju perubahan. Nah, ini mempengaruhi gerak atau perubahan yang terjadi pada sistem yang tidak seimbang menuju arah yang diinginkan. Kemudian sedikit kita adopsi, memberikan pelatihan pola-pola perilaku yang baru. Misalnya tadi ketika sebelumnya adalah karyawan atau SDM-nya itu tidak menggunakan teknologi, atau kita contohkan begini aja. Misalnya industri media sekarang ya. Industri media sekarang itu kan kalau dulu wartawan tuh kerja di media cetak ya, dia wawancara atau cari berita, kemudian dia pulang ke kantor, dia ketik dan berita itu sore diterbitkan. Nah, sekarang ini berita kan lomba cepat ya, siapa yang paling duluan menyampaikan berita itu. Maka karena ada media online, jadi saat itu kejadian, saat itu juga harus disampaikan kepada masyarakat ya. Jadi sekarang cepat-cepatan. Jadi sekarang ini wartawan kemudian tidak bisa setelah ada berita pulang dulu ke kantor mengetik dulu. Sekarang enggak, beritanya saat itu juga langsung dari video atau kemudian dari hasil wawancara dia transkrip, diketik di smartphone, kemudian langsung dikirim di online. Jadi masyarakat 5 menit kemudian, 10 menit kemudian sudah mendapatkan berita itu. Meskipun masih ringkas, nanti berita berkembang terus ya. Nah, ini kan hal yang baru. Nah, maka dalam ketika yang terjadi seperti itu, change or movement-nya adalah memberikan pelatihan pola-pola perilaku baru, kemudian gaya manajemen baru juga. Nah, refreshing, kemudian ketika sudah ada hal yang baru, ada kesepakatan baru tadi, pola perilaku baru tadi sudah stabil atau terinstitusionalisasi. Misalnya, wartawan itu kerjanya tidak hanya mencari berita saja, tapi juga mengirimkan berita langsung mengupload berita itu ke media online, mengedit video jika dia punya video, mendesain
berbagai kalau ada yang iklan dia juga harus ikut mendesain desain komunikasi masalahnya jika misalnya menerima iklan. Nah ini maka kemudian dalam rekrutmen yang baru ini diperlukan wartawan yang multi tasking, multi skill misalnya. Ini contoh gambaran dari unfreezing, change dan refreezing tadi. Nah, kemudian untuk teknik mengualifikasi dan lain sebagainya nanti kita diskusikan pada sesi berikutnya. Saya kira itu untuk sesi tentang apa itu mengualifikasi. Nanti kita lanjutkan pada sesi-sesi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.